Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini hari yang sangat bersejarah bagi perjalanan kampus studi di Rusakh Islami Al-Hikmah, bahwa hari ini sudah hadir anak muda yang ingin merubah negeri ini. Insya Allah ya. Salam salawat kita sampaikan pada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita yang hari ini ditakdirkan oleh Allah sebagai anak muda akan membangun risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ustadz Hafiz yang mewakili dari pembina BEM Sayyidi Al-Hikmah, dan tentunya panitia Akhina Haidar dan jajarannya serta panitia lainnya, dan mohon maaf kepada teman-teman semua. Ustadz Muqaddam, Dr. Muqaddam tidak hadir karena ada keperluan lainnya, dan juga mungkin dari Sidi Al-Hikmah khusus dosen hanya 2 orang yang mewakili kampus, saya Adi Fadil Farul dan Ustadz Hafiz. Saya juga di Al-Hikmah baru diamanahkan sebagai wakil ketua 2 bidang sarana prasarana kemahasiswaan alumni dan alumni kemahasiswaan dan juga kerjasama antar perguruan tinggi. Jadi saya juga ingin menyerap aspirasi dari teman-teman semua sehingga nantinya bisa berlanjut tongkat estafet kepemimpinan dari kami dan ke anak-anak muda. Tentunya sekarang sudah banyak alumni Al-Hikmah yang S1, S2, bahkan S3. Sehingga ada harapan, ada secercah harapan bahwa kampus ini akan terus berjalan sampai Allah tandikan entah apa nantinya. Saya gembira sekali bertemu dengan teman-teman ini semua. Saya ingat 20 tahun yang lalu, seperti Akhina Haidar, saya dulu sedikit-sedikit sejarah ke belakang untuk semangat semuanya. Saya S1 di Universitas Nasional. Jadi tahun seperti itu, seperti kalian juga semua ya. Kita rapat, kita bergerak, dan kita cari perubahan-perubahannya. Sehingga benar dari hal yang kecil kita dulu ya kita ajarin ya. Belajar demo itu dari mulai WC yang mampet kita demo, UKT yang mahal kita demo, yang nggak enak suasana kita demo. Akhirnya berkembang dengan kekuatan, akhirnya kita muat linknya. Saya aktif di kampus 84, 20 tahun 84 ketika umur saya 20 tahun ya. Sekarang mendekati kira-kira berapa ya? Saya hampir 60. Kemudian saya rasakan khususnya kepada teman panitia, jangan pantang menyerah ketika kita tidak ada orang yang hadir, tidak disupport oleh yayasan di kampus, oleh perusahaan, jalan aja terus. Saya rasakan seperti itu. Ini adalah kawah canda di muka untuk kita belajar. Saya bisa tampil seperti ini, bisa ngajar. Kayaknya saya pikir bukan karena kegiatan-kegiatan akademis ya secara khususnya, tapi memang kegiatan kemahasiswaan. Bisa ngobrol, bisa berani, bisa demo dan sebagainya. Sehingga saya kembali ke habitat awalnya 40 tahun yang lalu. Inilah kegiatan saya sehari-hari ini. Saya kuliah bawa buku, isinya itu handuk, buku sebisanya, sikat gigi, sabun. Kita kos, kita bikin jaringan. Akhirnya berkembanglah
Sehingga kalau kita lihat sekarang ini perubahan sangat signifikan. Saya 84 sampai 91 saya kuliah, kemudian masih ikut gerakan-gerakan pasca mahasiswa, akhirnya tumbanglah yang otoritarisme pemerintahan Soeharto pada saat itu. Siapa yang menggerakkan anak muda? Ya, itu 84 kita mulai, kemudian 97 terjadi perubahan signifikan, anak muda juga yang pelopornya. Begitu juga kalau kita lihat di Palestina, anak muda semua. Perubahan-perubahan dunia yang ada di manapun itu terletak di anak-anak muda, bukan di birokrat, bukan di kelas menengah, hanya mahasiswa sebagai agen perubahan. Saya yakin lah ya, kalau kita sekarang mengaca umur 20 tahun 2004, maka nanti katanya Indonesia emas atau Indonesia cemas, nanti kita bisa diskusikan ya. Sekarang 2004 tambah 20 tahun 2045 akan jadi generasi yang hebat kalau dimulai dari sekarang. Tentunya ke depan kalau orang pintar sudah banyak, ahli banyak, tapi orang ahli, orang pintar yang juga dekat dengan Islam, orang pintar, orang hebat juga bisa menaikkan derajat Islam. Kenapa? Negara kita adalah negara terbesar Muslim di dunia. Kalau Islam rusak, pasti secara otomatis Islam itu dan negara Indonesia rusak. Kalau Indonesia naik, saya yakin orang Islam yang naikin. Ya, sehingga inilah cikal bakal kita. Saya pesan, karena saya di bidang kemahasiswaan, apapun kondisinya kampus kita setiap hari bikin kegiatan, setiap hari bikin aktivitas, dan kita mulai bergerak pelan-pelan. Insya Allah kita akan rapikan kampus kita, dan juga tentunya dorongan dari anak muda akan lebih baik lagi. Itulah harapan kami sebagai saya, Ustadz Mukhoda, Ustadz Hafiz yang sedang menakodai kampus kita ini supaya lebih baik lagi. Dan yakin yang Ustadz Edgar itu mungkin umurnya 20-an ya, sudah hadir ya? Antum berapa umurnya sekarang? 29. 29 tambah 20 berapa? 2049. Ya, insya Allah jadi menteri, kita doakan. Anak muda sekarang harus jadi masa depan yang baik lagi. Begitu kalau Ustadz Salim mungkin 50-an ya. Kalau 2045 udah almarhum ya. Iya, nggak percaya? Sekarang 50, 20 tahun lagi 75 kalau kuat. Saya udah 60, 20 tahun lagi 80. Ustadz Hafiz berapa sekarang? 40-an. Ya bolehlah jadi wamen nantinya. Kita doakan kan. Yang mudah-mudahan ini segera rapatkan barisan, perkuat ilmu agama, ilmu-ilmu dunia lainnya. Insya Allah di kampus kita sudah ada Alimah TV, sudah ada radio, video dan sebagainya, bisa digunakan. Kalau dulu kalau saya pakai selebaran, brosur, sekarang sudah marak dengan biaya murah, bisa bikin video, bikin TV, cukup dipublikasi keluar, bisa lebih banyak lagi. Jadi saya juga pesan, kekurangan apapun yang ada di penelitian biasa-biasa sajalah, ya, jangan dipikirkan, Haidar, biasa itu, tapi kita evaluasi nanti setelah acara ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman akhwat yang paling banyak ini. Ya, padahal di statistik Indonesia akhwat perempuan itu paling sedikit tuh jumlahnya ya. Tapi yang hadir paling banyak di sini ya. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dan juga yang laki-laki ajak teman-teman yang lain sehingga kita lebih baik lagi dalam kegiatan lainnya. Dan sekali lagi terima kasih kepada panitia, kepada Ustadz Edgar, dan juga insya Allah nanti Ustadz Salim dari Jogja jauh sekali ini udah datang ya? Nanti siang udah datang, jauh dari Jogja ke sini. Kita yang dekat terlambat, yang dekat tidak hadir. Memang secara statistik itu mahasiswa yang rumahnya dekat datang ke kampus pasti telat. Mahasiswa yang jauh datang ke kampus pasti itu bisa dibikin riset. Kenapa? Ya, yang dekat harusnya lebih awal, yang jauh pasti biasanya terlambat. Tetapi terbaliknya bisa diteliti secara kualitatif dan kuantitatif. Terima kasih. Mudah-mudahan
selamat acara ini, dan tentunya ini hari terakhir. Mudah-mudahan besok kita bisa bikin kegiatan lagi, dan tentunya salam dari pimpinan dan juga yayasan. Semoga Allah berkahi dan Allah mudahkan usaha kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.